Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Pak Dodi di sini. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia untuk yang kedua kalinya untuk persiapan ujian sekolah daerah. Soal ini berasal dari soal latihan ujian daerah Kabupaten Sleman untuk paket yang pertama. Jika teman-teman belum mempunyai soal ini, silahkan teman-teman bisa mengunduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Kemudian kalian bisa mencetaknya di printer atau mesin fotokopi di sekitar kalian. Kita akan bahas trik-triknya untuk mengerjakan soal-soal ini supaya lebih mudah dipahami. Untuk bahasa Indonesia kita akan langsung pada soal, kemudian baru teks bacaannya jika ada, kemudian baru pilihan ganda. Atau soal, pilihan gandanya, kemudian baru teks bacaannya. Kita mulai nomor 1. Makna resisten pada paragraf tersebut adalah, ini ada kata resisten. Resisten di sini kita baca, petani mengalami gagal panen. Penyebab utama gagal panen adalah serangan hama wereng. Upaya pemberantasan sudah dilakukan dengan penyemprotan pestisida secara masif. Namun, ternyata hama wereng tersebut resisten terhadap pestisida. Di sini sudah disemprot pestisida, tetapi harusnya mati, tetapi di sini hama werengnya resisten terhadap obat pestisida ini. Kira-kira jika teman-teman tidak mengetahui arti kata resisten, kalian bisa memperkirakan di sini. Sudah diberi obat untuk membunuh, tetapi ternyata wereng ini resisten. Nah, kira-kira resisten itu paling mendekati apa? Di sini berkembang biak dengan cepat. Ini bukan. Resisten tahan. Jadi sudah disemprot obat pestisida, tetapi dia tetap resisten tahan. Kemungkinan ini. Kemudian yang C. Mampu bertahan hidup. Ini bukan. Kemudian kuat menahan semprotan, ini juga bukan. Jadi perkiraan dari resisten ini tahan terhadap penyakit. Untuk jawaban yang sebenarnya, kalian bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kalian buka saja di Peramban atau browser melalui kbbi.kemdikbud.go.id. Di situ kalian masukkan kata resisten, nanti akan muncul makna dari kata tersebut. Jadi jawaban nomor 1 adalah B. Kita lanjutkan nomor yang kedua. Asman tergolong anak bongsor di kelasnya. Antonim. Antonim ini lawan kata. Kata bongsor. Bongsor ini dia mencakup beberapa hal. Yang pertama dia tinggi. Dia gemuk. Dia besar. Nah, bongsor itu mencakup ini. Maka kebalikan dari tinggi, gemuk, dan besar ini, yang paling tepat di sini adalah apa gitu. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Kerdil. Kerdil itu kecil, pendek, kurus, itu kerdil. B. Kecil. Kecil itu ya kecil. C. Pendek, D. Kurus. B, C, D ini sudah tercakup di kerdil ini. Jadi kemungkinan jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Mengapa penyerbukan tanaman salak dibantu manusia? Penyerbukan tanaman salak dibantu manusia karena, kita harus menjawab ini sesuai dengan teks bacaan ini. Bukan memperkirakan ya. Kita mulai dari penyerbukan tanaman salak bisa dibantu oleh manusia. Ya, ini sesuai pertanyaan ini. Mengapa penyerbukan tanaman salak dibantu manusia? Ini dibantu manusia. Alasannya seharusnya ada di kalimat berikutnya. Bunga jantan salak berada pada pohon yang lain. Penyerbukan dilakukan dengan cara bunga jantan dipetik terlebih dahulu. Setelah itu, serbuk bunga jantan ditaburkan pada bunga betina. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen salak. Jadi, kenapa
penyerbukan ini dibantu manusia karena bunga jantan berada pada pohon yang lain. Jadi penyerbukannya agak sulit. Atau hal ini juga bisa dibantu manusia karena manusia memperoleh keuntungan untuk memaksimalkan hasil panen salak. Jadi kemungkinan jawabannya ada dua. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kita lihat di option pilihannya. Tanaman salak tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Di sini penyerbukan tanaman salak bisa dibantu, berarti tidak dibantu manusia pun penyerbukan bisa terjadi. Jadi jawaban A ini kurang tepat. Kemudian yang B. Bunga jantan harus dipetik terlebih dahulu dari bunga betina. Ini kurang tepat karena bunga jantan itu berasal dari pohon yang lain atau yang berbeda dari bunga betina. Jadi B ini juga kurang tepat. Kemudian yang C. Panen maksimal jika bunga betina ditaburkan pada bunga jantan. Ini kurang tepat karena yang ditaburkan ke bunga itu yaitu bunga jantan ditaburkan pada bunga betina. Ini ada di kalimat ini. Serbuk bunga jantan ditaburkan pada bunga betina. Jadi C ini juga kurang tepat. Tinggal satu jawaban. Bunga jantan tanaman salak berada pada tanaman salak yang lain. Ini sesuai dengan kalimat yang kedua. Jadi pilihannya kalau tidak yang ini, maka kalimat yang terakhir. Ternyata pilihan jawabannya memilih kalimat yang kedua. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor yang keempat. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, ingat kalimat utama itu kalimat yang paling umum. Kalimat yang mencakup semuanya. Kita baca dulu. Membiarkan lampu tetap menyala pada siang hari yang terang menyebabkan listrik boros. Televisi yang menyala meskipun tidak ditonton juga memboroskan listrik. Membiarkan ruang ber-AC tidak ditutup juga menyebabkan boros listrik. Itulah beberapa hal yang menyebabkan penggunaan listrik menjadi boros. Jadi ini ada kesimpulan di sini. Jadi biasanya untuk jenjang sekolah dasar itu kalimat utama itu ada di kesimpulan. Kita lihat lagi. Itulah beberapa hal yang menyebabkan penggunaan listrik menjadi boros. Listrik boros ini contohnya apa? Lampu tetap menyala, kemudian televisi menyala tanpa ditonton, membiarkan ruang ber-AC tidak ditutup. Ini menyebabkan listrik menjadi boros. Jadi kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Ini disebut dengan paragraf induktif atau paragraf yang kalimatnya berada di akhir paragraf. Jadi harusnya yang sesuai dengan kalimat ini adalah D. Nah, seperti itu cara menjawab berkaitan dengan kalimat utama. Kita lanjutkan nomor 5. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ide pokok di sini bisa kalian peroleh dari kalimat utama. Seperti pada nomor 4 ini, kalimat utama itu kalimat yang paling umum. Kita cari dulu kalimat yang paling umum. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar Pertalite. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar. Ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Jadi, kalau kita lihat di paragraf ini, yang paling umum adalah bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Kegunaannya apa saja di sini? Sepeda motor menggunakan Pertalite. Kemudian kendaraan mesin diesel, bahan bakarnya solar. Pesawat, bahan bakarnya aftur. Sedangkan ibu rumah tangga untuk memasak itu menggunakan minyak tanah. Jadi
bahan bakar minyak itu, minyak yang terdiri dari pertalite, solar, aftur, dan minyak tanah ini memiliki berbagai kegunaan. Jadi, kalimat utama paragraf ini ada di awal paragraf atau bisa disebut paragraf deduktif. Ide pokoknya di mana? Kita lihat pilihan jawabannya. A, B, C, D ini yang paling sesuai dengan kalimat pertama ini. Kita lihat A. Kegunaan bahan bakar minyak. Apakah sesuai dengan kalimat yang pertama ini? Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Ya, bisa jadi. Kemungkinan besar A. Kita lihat yang B. Berbagai jenis kendaraan. Berbagai jenis kendaraan ini disebutkan di kalimat yang kedua sampai keempat. Jadi tidak ada di kalimat yang pertama ini. Jadi B kurang tepat. Kemudian yang C, bahan bakar rumah tangga. Bahan bakar rumah tangga ini disebutkan di kalimat yang terakhir. Ini juga tidak sesuai dengan kalimat utama. Kita lihat yang D, manfaat pertalite dan minyak tanah. Pertalite ini kalimat yang kedua, sedangkan minyak tanah itu kalimat yang terakhir. Di sini kalimat utamanya kalimat yang pertama, jadi ini tidak sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah A. Seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 6. Ringkasan paragraf tersebut adalah, ringkasan berarti pokok dari paragraf ini itu apa? Jadi kita cari pokok dari paragraf ini. Bayam mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Ada bayam, ada nutrisi, ada kesehatan. Kandungan zat besi, bayam mencegah penyakit anemia. Jadi ada zat besi pada bayam, mencegah penyakit anemia. Sementara itu, seratnya dapat membantu mengatasi disentri. Ada serat pada bayam mengatasi disentri. Kita buat ringkasannya. Bayam, nutrisi kesehatan, nutrisinya yaitu zat besi, mencegah penyakit anemia. Ada juga nutrisinya serat, membantu mengatasi disentri. Yang paling sesuai dengan ini adalah, apakah A, bayam mengandung zat besi untuk menyembuhkan anemia dan disentri. Zat besi ini untuk mencegah penyakit anemia, tetapi disentrinya ini oleh serat, bukan oleh zat besi. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B. Kandungan serat dan zat besi dalam bayam dapat menyembuhkan semua penyakit. Di sini poinnya semua penyakit, padahal pada paragraf ini hanya anemia dan disentri. Jadi ini juga kurang tepat. C. Kandungan nutrisi bayam mencegah anemia dan membantu mengatasi disentri. Ini nutrisi bayam betul, mencegah anemia. Di sini zat besi mencegah anemia dan membantu mengatasi disentri. Membantu mengatasi disentri. Ini juga seratnya mengatasi disentri. Ini sesuai. Kemudian yang D. Bayam mengandung nutrisi yang terdiri atas zat besi dan serat, mencegah anemia. Zat besi tadi mencegah anemia, benar, tetapi seratnya mencegah disentri, bukan anemia. Ini seratnya bukan mencegah anemia, tapi mencegah disentri. Jadi D ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Lanjutkan nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah yang sesuai. Di sini siswa SD Sembada melaksanakan kerja bakti. Siswa laki-laki kelas 456 membersihkan halaman belakang. Jadi ada laki-laki 456 membersihkan rumput di halaman belakang. Siswa perempuan kelas 4, 5, dan 6 membersihkan musola, perpustakaan, dan kantin. Perempuan kelas 4, 5, dan 6 membersihkan musola, perpustakaan,
dan kantin. Siswa dari kelas lain bertanggung jawab membersihkan kelasnya masing-masing. Jadi siswa kelas 1, 2, dan 3 membersihkan kelas mereka masing-masing. Yang sesuai, apakah A? Siswa laki-laki kelas 5 bertugas membersihkan kantin. Di sini yang bertugas membersihkan kantin adalah siswa perempuan. Di sini disebutkan laki-laki, jadi A kurang tepat. B. Siswa kelas 3 bertugas membersihkan ruang kelas 3. Tadi disebutkan siswa dari kelas lain. Kelas lain itu yang dimaksud di sini selain kelas 4, 5, dan 6. Berarti kelas 3 bisa, kelas 2 bisa, kelas 1 pun bisa. Bertanggung jawab membersihkan kelasnya masing-masing. Kalau kelas 3 artinya mereka juga membersihkan ruang kelas 3. Ini kemungkinan B tepat. Kemudian yang C, siswa kelas 4 bertanggung jawab membersihkan musola dan kantin. Siswa kelas 4 tadi benar membersihkan musola dan kantin, tetapi hanya yang perempuan, bukan seluruh siswa kelas 4. Jadi yang C ini juga kurang tepat. D. Siswa perempuan kelas 6 bertanggung jawab. D. Siswa perempuan kelas 6 bertugas membersihkan halaman belakang. Yang bertugas membersihkan rumput di halaman belakang itu siswa laki-laki. Jadi D ini juga kurang tepat. Untuk nomor 7 jawabannya adalah B. Jenis paragraf tersebut adalah, kita harus mengetahui jenis-jenis paragraf ini. Kita lihat persuasi itu biasanya berisi ajakan. Kemudian deskripsi ini gambaran yang bisa dipahami oleh indera kita, bisa dilihat, bisa didengar, seperti itu. Argumentasi berisi pendapat. Narasi biasanya di dalamnya ada tokoh. Tokoh, ada latar tempat bisa, latar waktu bisa, seperti itu. Ada plotnya juga atau alur cerita. Kita baca dulu paragraf ini. Kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Ada berbagai bahan kimia berbahaya dalam kandungan rokok. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan kanker apabila dihirup oleh perokok. Perokok pasif lebih rentan terkena bahaya asap rokok. Rokok juga menimbulkan ketergantungan para pemakainya. Apakah ini termasuk paragraf yang berisi ajakan? Saya kira tidak. Jadi A ini kurang tepat. Apakah paragraf tersebut berisi gambaran tentang rokok? Rokok bentuknya seperti apa? Rasanya seperti apa? Tidak. Jadi ini juga bukan deskripsi. Apakah ini pendapat bahwa rokok itu bisa menyebabkan kanker, kemudian bisa membuat lebih rentan terkena asap rokok bagi perokok pasif? Apakah rokok juga menimbulkan ketergantungan para pemakainya? Ini bisa jadi pendapat ini. Jadi kemungkinan argumentasi. Apakah narasi? Di sini tidak ada tokohnya, tidak ada latarnya, tidak ada alur ceritanya. Jadi kemungkinan untuk narasinya kecil. Jadi jika ada pilihan persuasi, deskripsi, argumentasi, dan narasi, jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 9. Hal yang akan terjadi jika para pemuda tidak mengikrarkan Sumpah Pemuda adalah, oke, di sini pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut merupakan modal berharga bagi terwujudnya persatuan. Tekad untuk bersatu telah mengesampingkan unsur kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan golongan.
Berkat persatuan muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Di sini karena ada Sumpah Pemuda, mereka bersatu, karena bersatu maka muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, kalau tidak ada Sumpah Pemuda, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah A. Rasa kedaerahan tiap pemuda masih kuat? Ini bisa jadi. Kemudian B. Organisasi-organisasi dilarang keberadaannya. Ini tidak sesuai dengan paragraf ini, karena tidak ada larangan di sini. Kemudian yang C. Negara kesatuan tidak segera terbentuk. Ini juga tidak dibahas di paragraf ini. Kemudian yang D. Indonesia tidak memiliki organisasi. Ini sedikit kurang tepat jika di sini ada Indonesia tidak memiliki organisasi nasional, kemungkinan sesuai dengan kalimat yang terakhir. Tapi karena Indonesia tidak memiliki organisasi, harusnya di sini walaupun tidak ada Sumpah Pemuda akan ada organisasi-organisasi tetapi yang bersifat kedaerahan. Jadi D ini juga kurang tepat. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah A. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Persamaan kedua teks tersebut adalah persamaan. Kita cari persamaannya. Kita langsung ke pilihan jawabannya. Apakah alat pembuatan? Di sini teks yang pertama ini berkaitan dengan tempe. Kemudian teks yang kedua ini kedelai untuk pembuatan susu. Alatnya apakah sama? Di tempe alatnya panci, penakar, dan kompor. Sedangkan di pembuatan susu alatnya berupa blender, saringan, dan wadah. Jadi alatnya tidak sama. Ini A kurang tepat. Apakah B makanan favorit? Tempe ini apakah makanan favorit? Dijelaskan di kalimat yang pertama. Tempe merupakan makanan favorit. Ya betul. Jadi tempe ini makanan favorit. Kita lihat di susu kedelai. Dijelaskan di kalimat yang terakhir, belum semua orang tertarik dengan susu kedelai. Jadi belum semua artinya ini tidak favorit. Berarti B kurang tepat. Apakah C bahan pokok? Untuk membuat tempe, bahan utama pembuatan tempe yaitu kedelai. Kemudian untuk susu kedelai, ini bahan utamanya pemasaran menjadi kendala pembuatan susu kedelai. Kedelai dimanfaatkan untuk bahan pokok pembuatan susu. Jadi ini juga kedelai. Jadi bahan pokok untuk tempe dan susu kedelai yaitu kedelai. Ini kemungkinan jawabannya C. D. Kendala pembuatan. Di sini untuk tempe, harga kedelai yang cukup mahal menjadi kendala bagi usaha pembuatan tempe. Jadi dalam pembuatan ini harga yang mahal ini menjadi kendala. Sedangkan pada teks yang kedua tidak ditemukan kendala dalam pembuatannya karena cukup mudah. Jadi teks 1 dan teks 2 tidak sama. Jadi jawaban nomor 10 adalah C. Nomor 11. Isian yang tepat untuk 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah, jadi ini ada 1, 2, dan 3. Kita harus baca bacaannya di atas ini. Koperasi siswa menyediakan buku teks pelajaran. Buku-buku itu antara lain buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku ilmu pengetahuan alam, buku ilmu pengetahuan sosial, dan buku latihan soal ujian nasional. Buku bahasa Indonesia berharga 35.000. Ini sudah. Harga buku matematika 3.000 lebih mahal dari harga buku ilmu pengetahuan alam. 3.000 lebih mahal dari IPA. Di sini ada IPA, ilmu pengetahuan alam 30.000. Jadi kalau kita runtut lagi, 3.000-nya lebih mahal ini matematika.
Jadi 30.000 tambah 3.000, 33.000. Jadi nomor 1 ini matematika. Kita lihat untuk pilihan A, B, C, D-nya. Ini A ini sudah tidak tepat. B masih tepat. C sudah tidak tepat. D juga masih tepat. Kita lihat yang nomor 2. Harga buku ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam 30.000. Jadi ini ilmu pengetahuan alam itu sama dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi nomor 2 ini IPS. Karena sama-sama harganya dengan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Jadi urutan yang kedua IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ini masih tepat. Ini juga masih tepat. Kemudian yang ketiga, harga buku latihan soal ujian nasional 66.000. Jadi latihan soal ujian nasional ini 66.000. Ini tepat, ini juga tepat. Jadi untuk nomor 11 ini ada 2 jawabannya, yaitu B dan D. Kita lanjutkan ke nomor 12. Bagaimana usaha yang dilakukan Beru agar mendapat madu dari loli? Usaha yang dilakukan Beru adalah, kita lihat Beru ini apa yang dilakukan supaya mendapatkan madu dari loli. Beru adalah seekor beruang putih yang besar. Beru berkeliling hutan mencari makanan. Beberapa waktu kemudian, Beru sampai di pinggir sungai. Ia mencari apel atau buah lainnya. Beru tidak menemukannya. Beru kecewa, perutnya sangat lapar. Tiba-tiba, ia mencium aroma madu. Dengan semangat, Beru mencari sumber aroma madu tersebut. Beru berjalan sampai di pohon besar dan menemukan sarang lebah di sana. "Hai Beru, sedang apa kamu?" tanya Loli si ratu lebah. "Aku sangat lapar, aku ingin makanan madu." Ulangi, "Aku sangat lapar, aku ingin makan madumu," jawab Beru. "Enak saja kamu tinggal minta. Madu ini kami buat dengan perjuangan," kata Loli. "Baiklah, apa yang bisa aku bantu untuk membuat madu? Aku ingin merasakan madu itu," kata Beru. Jadi, dia ingin mendapatkan madu ini dengan cara yang baik. Loli terkejut mendengar jawaban Beru. Loli mengajukan syarat kepada Beru. Jadi ini yang harus dilakukan. Beru harus menanam beragam bunga di sekitar sungai. Yang pertama, menanam beragam bunga yang harus dilakukan. Kemudian, Beru juga harus menjaga tanaman bunga tersebut. Jadi setelah ditanam, harus dijaga tanaman bunga tersebut. Sebagai imbalannya, Loli memberi Beru madu setiap hari. Jadi yang dilakukan adalah menanam bunga, kemudian menjaganya. Kita lihat yang sesuai. Apakah A, meminta? Tidak sesuai. B, mencari sumber aroma. Ini tidak sesuai karena untuk mendapatkan madu dari Loli. Jadi dia sudah tahu sumbernya dari tempatnya Loli. Apakah C, menanam beragam bunga dan menjaganya? Di sini menanam beragam bunga, kemudian menjaga tanaman bunga tersebut. Ini sesuai. Kemudian D, menanam bunga dan menjaga sungai. Menanam bunga tepat, tetapi yang dijaga bukan sungainya, tetapi tanaman bunganya. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 13. Latar tempat cerita tersebut adalah, jadi ini kita diminta mencari lokasi. Sekaligus untuk nomor 14, watak ardi pada cerita tersebut adalah, jadi kita nanti selain mencari tempat ini di mana cerita itu terjadi, kita harus memahami ardi ini wataknya seperti apa.
Kita baca cerita untuk nomor 13 dan 14. Ardi dan para relawan bergegas menyiapkan barak untuk para pengungsi. Tenda, tikar, dan lampu penerangan segera dia pasang. Tak lupa dapur umum juga dia siapkan. Obat-obatan, selimut, dan pos kesehatan pun telah didirikannya. Lapangan desa yang siang tadi masih lengang kini telah berubah drastis. Hiruk-pikuk para relawan bertambah ramai dengan kedatangan para pengungsi. Mereka telah meninggalkan rumah di lereng gunung. Kesehatan jiwa lebih mereka utamakan. Jadi, kalau ditanyakan latar tempat, tadi disinggung di kalimat nomor yang ini, nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kalimat yang ke-5. Lapangan desa yang siang tadi masih lengang, kini telah berubah drastis. Hiruk-pikuk para relawan. Jadi relawan ini beraktivitas di lapangan desa untuk membuat tenda, tikar, lampu, dan sebagainya. Jadi latar tempatnya lapangan desa. C. Kemudian nomor 14. Watak Ardi pada cerita tersebut adalah, Ardi ini apakah dia pandai? Tidak ditunjukkan. Apakah dia cekatan? Cekatan itu cepat bertindaknya. Jadi tidak lelet atau tidak lama bekerjanya. Apakah dia cekatan di sini? Bergegas menyiapkan barak untuk para dia bergegas. Jadi setelah barak, tenda, tikar, dia cekatan, kemungkinan B. Apakah dia sabar? Di sini tidak ditunjukkan apakah dia sabar. Apakah dia disiplin? Di cerita tersebut juga kurang ditunjukkan. Jadi yang paling tepat untuk menjawab nomor 14 ini adalah B, cekatan. Kita lanjutkan nomor 15. Makna lokomotif pada cerita tersebut adalah lokomotif. Oke, di sini juga ada lokomotif. Kita baca dulu teks bacaannya. Sri Maya baru saja pindah sekolah. Ia cepat diterima oleh teman-teman barunya. Para guru senang mendapat siswa baru seperti Sri Maya. Ia rajin membaca buku di perpustakaan. Kebiasaan tersebut diikuti oleh teman-temannya. Minat baca siswa meningkat setelah kedatangan Sri Maya. Sri Maya menjadi lokomotif literasi di sekolah. Jadi lokomotif ini bukan makna sesungguhnya atau dia memiliki makna kias. Jadi dia bisa membuat teman-temannya datang ke perpustakaan dan ikut membaca di perpustakaan. Jadi nomor 15 yang paling tepat, apakah dia penggerak? Jadi dia bisa menggerakkan teman-teman untuk datang ke perpustakaan, bisa jadi. Apakah dia pengajar? Bukan. Apakah dia pembimbing? Juga bukan. Pembina? Juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 16. Makna kias kata bunga negeri pada puisi tersebut adalah ada kata bunga negeri pada puisi. Kita baca dulu puisinya. Putihnya bunga melati, tak seputih hatimu bunga negeri. Baktimu tiada terperi, cintamu yang tulus suci sampai mati kau tetap dihormati. Nah, apakah bunga negeri ini kita coba masukkan apakah dia pahlawan? Bisa jadi. Karena dia tetap dihormati sampai mati. Kemudian tulus untuk negaranya, untuk negerinya. Ini bisa jadi pahlawan. Apakah pemimpin kurang tepat? Apakah perintis juga kurang tepat? Pelopor juga kurang tepat. Jadi kemungkinan untuk paling tepat adalah A, pahlawan. Nomor 17. Akhir cerita tersebut adalah akhir
Berarti kita lihat ceritanya. Kemudian karena ini soal untuk 17 dan 18 sekaligus amanat cerita tersebut adalah kita cari akhirnya dan amanatnya. Oke. Kukuruyu adalah raja bangsa ayam. Ia bersahabat dengan Halili, raja bangsa ikan tongkol. Mereka saling kunjung meskipun hidup di alam yang berbeda. Suatu hari Kukuruyu mengajak Halili ikut pesta dansa di kampung nelayan. Mereka sepakat datang saat senja tiba. Halili berpesan kepada Kukuruyu agar memberitahu jika waktu fajar telah tiba. Jika tidak, bangsa manusia akan menyantap mereka. Kukuruyu menyanggupinya. Makanan enak tersaji di pesta. Kukuruyu dan Halili makan terlalu banyak. Mereka pun tertidur lelap hingga melewati waktu fajar karena kekenyangan. Semua ikan tongkol ditangkap oleh nelayan. Halili kesal karena Kukuruyu ingkar janji. Halili bersumpah akan memakan bangsa ayam yang datang ke laut. Persahabatan mereka pun berubah menjadi permusuhan. Jadi, akhir cerita ini, dua orang ini antara Kukuruyu dan Halili ini yang tadinya berteman menjadi musuh. Oke, kita lihat apakah jawaban A, B, C, D ini ada yang sesuai. A. Kukuruyu disumpahi Halili menjadi sahabatnya. Ini tidak tepat karena mereka akhirnya menjadi musuh, tidak bersahabat lagi. Apakah B. Persahabatan Kukuruyu dan Halili tetap abadi? Ini juga tidak tepat karena persahabatan mereka berubah menjadi permusuhan. C. Bangsa ayam dan bangsa ikan tongkol bermusuhan. Nah, akibat perbuatan tadi, ayam yang diwakili Kukuruyu dan ikan tongkol menjadi bermusuhan. Jadi kemungkinan jawabannya C. Apakah D? Kukuruyu tidak akan ke laut agar tidak dimakan Halili. Ini tidak disampaikan di sini. Jadi ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 18. Amanat cerita tersebut adalah A. Jalinlah persahabatan dengan saling menghormati. B. Tepatilah janji yang pernah diucapkan. C. Jangan menginginkan barang yang bukan haknya. D. Kasihilah makhluk lain dengan sepenuh hati. Yang menggambarkan cerita ini yang paling tepat, apakah jalinlah persahabatan dengan saling menghormati? Bisa jadi B. Tepatilah janji yang pernah diucapkan. Nah, karena janjinya tidak ditepati, maka mereka menjadi bermusuhan. Nah, ini juga lebih tepat lagi. C. Jangan menginginkan barang yang bukan haknya. Ini tidak dibahas di sini. D. Kasihilah makhluk lain dengan sepenuh hati. Ini juga tidak dibahas. Nah, di sini tinggal A dan B. Yang paling tepat, yang menjadi amanat cerita ini, kalau kita lihat, maka kita akan merujuk ke yang B. Karena mereka bermusuhan karena Kukuruyu tidak menepati janji yang telah diucapkan. Jadi kalau tidak bisa berjanji, jangan mengucapkan janji. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 19. Nomor 19 dan 20 ini berasal dari bacaan yang sama. Ini antara Jeko, Goji, dan Monyi. Oke, kita bahas satu persatu. Maksud pernyataan yang dicetak tebal pada cerita tersebut. Di sini ada cetak tebal. Jeko kecewa telah berniat jahat kepada Goji. Kemudian kesimpulan, kita diminta untuk mencari simpulan cerita tersebut. Kita masuk ke bacaan. Jeko pergi ke hutan malam itu. Ia memakai topeng. Jeko memanjat pohon dengan membawa jaring untuk menangkap Goji, gajah sahabatnya. Jeko akan mengambil gading milik Goji. Gading tersebut akan dijualnya. Tak lama kemudian, Goji dan Monyi, monyet kecil,
lewat. Jeko bersiap-siap melempar jaringnya. Tiba-tiba, ranting yang dipanjat Jeko patah. Ia jatuh, Jeko mengalami luka-luka. Monyi segera menolong Jeko. Monyi membuka topeng Jeko. Goji dan Monyi mengantarkan Jeko pulang ke rumah Jeko. Jeko kecewa telah berniat jahat kepada Goji. Setelah sampai di rumah Jeko, Monyi segera mengobati luka Jeko. Pagi harinya, Goji mencarikan buah-buahan untuk Jeko. Sejak saat itu, Jeko berjanji akan menyayangi Goji dan Monyi. Jeko kecewa telah berniat jahat kepada Goji. Nah, fokusnya di sini. Maksud pernyataan yang dicetak tebal pada cerita tersebut adalah, apakah ini A? Jeko kecewa tidak dapat berbuat baik kepada Goji sahabatnya. Ini bukan. Karena Jeko kecewa telah berniat jahat. Jahatnya itu apa? Kita lihat tadi, jahatnya ingin mengambil gading. Kemudian yang B, Jeko menyesal akan mengambil gading milik Goji, gajah sahabatnya. Nah, ini kemungkinan ini. Karena ingin mengambil gading milik Goji. C, Goji kecewa mengetahui niat jahat Jeko yang akan mengambil gadingnya. Di sini Goji belum tahu. Sampai akhir cerita ini Goji tidak tahu bahwa Jeko punya keinginan untuk mengambil gadingnya. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian D, Goji menyesalkan sikap Jeko, sahabat baiknya yang akan mencelakainya. Ini juga tidak diketahui Goji. Jadi Goji tidak mengetahui sampai akhir cerita ini bahwa Jeko akan mengambil gading milik Goji. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kemudian nomor 20. Kesimpulan cerita tersebut, kesimpulan itu akhirnya. Jadi akhirnya Jeko berjanji akan menyayangi Goji dan Monyi. Oke, yang paling sesuai dengan itu. Goji menyadari niat jahat Jeko yang telah ditolongnya. Ini belum muncul di cerita. Goji dan Jeko adalah sahabat baik yang telah menolong Monyi. Tadi yang ditolong bukan Monyi, tetapi Jeko yang menolong Goji dan Monyi. Jadi ini kurang tepat. Kemudian C, Monyi sembuh karena ditolong oleh Goji dan Jeko sahabatnya. Yang sembuh adalah Jeko, bukan Monyi. Karena itu C kurang tepat. D, Jeko berjanji akan menyayangi Goji dan Monyi sebagai sahabatnya. Ini sesuai dengan kalimat yang terakhir ini. Jadi ini tepat. Maka jawaban untuk nomor 20 adalah D. Kita lanjut nomor 21. Peristiwa yang akan terjadi jika Mira tidak membantu ibu memasak adalah. Oke, kita baca bacaannya terlebih dahulu. Hari Minggu yang dinanti oleh Mira akhirnya tiba. Ia dapat bermain dengan teman-temannya. Hatinya sangat gembira. Saat mau melangkah, tiba-tiba ia dipanggil ibunya. Mir, ayo bantu ibu memasak. Ya bu, jawab Mira sambil berlari. Mir, cuci sayuran itu ya, suruh ibunya. Ya bu, Mira segera mencuci sayuran tersebut hingga bersih. Lalu ia membersihkan lantai yang kotor. Sesudah itu Mira meminta izin untuk bermain. Mira bergegas menuju halaman. Teman-temannya menghampiri. Ayo kita main petak umpet, ajak mereka. Ayo, maaf ya, tadi aku membantu ibuku dulu. Mira memberi alasan. Ia bergabung dengan teman-temannya. Mereka bermain petak umpet di halaman rumah. Halaman rumah tempat mereka bermain cukup luas. Mereka bermain dengan gembira. Secara bergantian ada yang berjaga dan bersembunyi. Tanpa terasa hari telah sore. Mereka menyudahi permainan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Yang terjadi jika Mira tidak membantu ibunya memasak? Apakah A, Mira tidak akan bisa ikut bermain petak umpet? Di cerita ini Mira tetap bisa ikut bermain. Jadi A kurang tepat. Apakah B, lantai dapur ibu tetap kotor selamanya?
ini juga kurang tepat, walaupun ini juga tadi dikerjakan Mira karena ia membersihkan lantai yang kotor. Tapi tidak selamanya. Jadi B juga kurang tepat. Kemudian yang C. Mira sedih karena ia tidak membantu ibunya. Di sini tidak digambarkan bahwa Mira ini senang membantu ibunya atau sedih. Jadi di sini juga kurang tepat. D. Pekerjaan rumah ibu Mira tidak cepat selesai. Jika Mira tidak membantu ibu masak, maka pekerjaan ibunya tidak cepat selesai. Bisa jadi ini D. Jadi jawaban untuk nomor 21 adalah D. Nomor 22. Nilai moral positif tokoh Mira pada cerita tersebut adalah A. Mau membantu teman-temannya. Tadi Mira yang dibantu ibunya, bukan teman-temannya. Jadi A kurang tepat. B. Meminta maaf kepada ibu karena bermain. Ini juga kurang tepat karena Mira bermain setelah membantu ibu. Jadi dia tidak meminta maaf kepada ibunya. C. Memaafkan teman yang datang terlambat. Ini juga tidak terlihat di cerita tersebut. D. Mau memenuhi permintaan ibunya. Tadi ibunya meminta tolong Mira untuk membantu memasak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ini. Kita lanjutkan nomor 23. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh Reno adalah, di sini ada bacaan suara kokok ayam bersahut-sahutan, tetapi ayah dan ibu Reno belum bangun. Dapur masih sepi, Reno terdiam sejenak. Dalam hati ingin sekali Reno membantu ibunya. Reno bergegas ke belakang rumah mengambil sapu. Sampai di belakang rumah, hari masih gelap. Reno mengambil keputusan untuk mencuci piring dulu. Reno bersemangat membantu pekerjaan ibunya. Tanpa sengaja, piring yang dia cuci terjatuh. Ayah dan ibu Reno terbangun mendengar suara tersebut. Mereka bergegas menuju dapur. Ada apa, Reno? Tanya ibu. Maafkan Reno, Bu. Saya tidak sengaja menjatuhkan piring ini. Tadi Reno ingin membantu ibu, jawab Reno. Ya, sudah, Nak. Tidak apa-apa. Terima kasih kamu mau membantu ibu. Lain kali lebih hati-hati ya, kata ibu. Nah, teladan yang ditunjukkan tokoh Reno ini apa? Apakah dia A. Rajin bangun pagi dan menyapu halaman. Bangun paginya sudah tepat, tetapi dia tidak melakukan kegiatan menyapu karena masih gelap. Jadi A ini kurang tepat. B. Rajin bangun pagi ini sudah tepat dan meringankan pekerjaan ibunya. Ini kurang tepat karena dia hanya mencoba membantu pekerjaan ibu, malah menjatuhkan piring. Ini juga kurang tepat. C. Mau membantu meringankan pekerjaan ibunya. Di sini juga kurang tepat karena Reno masih belum meringankan pekerjaan ibunya. Kemudian D. Mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Di sini ditunjukkan di sini dia meminta maaf kepada ibu dan menunjukkan bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan piring. Jadi mengakui kesalahan dan meminta maaf ini sudah sesuai. Jadi jawaban 23 adalah D. Nomor 24. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Pak Rudi menerima titik-titik sebagai bukti dia telah mengirimkan paket kepada anaknya. Mengirimkan paket. Jadi bukti pengiriman paket itu apa namanya? Apakah kwitansi? Kwitansi itu bukti pembayaran. Tiket ini biasanya untuk naik bus, masuk bioskop, naik kereta, naik pesawat itu tiket. Nota ini bukti pembayaran, pembelian barang. Kemudian resi ini bukti pengiriman paket. Jadi jawabannya adalah D.
Nomor 25. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ini ada angkat koper. Angkat koper ini pulang lebih cepat. Kemudian angkat kaki ini pergi. Angkat tangan ini menyerah. Angkat topi ini menghormati. Jadi kalian harus tahu makna dari ungkapan-ungkapan ini, paling tidak yang paling sesuai untuk paragraf. Tim nasional sepak bola U19 harus menelan pahit. Kekalahan dari Thailand memaksa tim kebanggaan kita lebih awal. Tadi pulang lebih cepat, angkat koper. Jadi untuk 25 jawabannya adalah A. Nomor 26. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ini ada 4 peribahasa ABCD. Kita baca satu persatu. A. Sudah banyak makan garam. Berarti ini sudah banyak pengalaman. Pengalamannya banyak. B. Sudah jatuh tertimpa tangga. Berarti ini mengalami musibah yang bertubi-tubi. C. Sudah diludah, dijilat lagi. Berarti ini memberikan barang tetapi diminta kembali. Kemudian yang D. Sudah menjadi abu arang, ini sudah tidak dapat diperbaiki. Nah, kita lihat ilustrasinya. Bowo tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Ia belum sempat sarapan. Bowo terlambat sampai di sekolah. Pak guru memulai pelajaran dengan menanyakan PR. Bowo terkejut karena lupa mengerjakan PR. Akhirnya, ia diminta mengerjakan PR di luar kelas. Bowo seperti, nah ini sudah tidak sempat sarapan, begitu terlambat, kemudian tidak mengerjakan PR karena lupa ini. Akhirnya dia suruh keluar dari kelas untuk mengerjakan PR. Berarti ini musibahnya bertubi-tubi. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 27. Urutan tepat petunjuk penggunaan pompa ban. Nah, kalau kita diminta untuk mengurutkan seperti ini, kita langsung ke pilihan jawabannya. Ini A, B, C, D 2 semua, berarti nomor 2 ini sudah pasti benar. Kita lihat bacaannya. Pastikan ban yang akan dipompa kekurangan air atau kempes. Ini sudah benar, ini sudah kempes. Kemudian, apakah dia lanjut ke 1 atau ke 4? Kita lihat 1 dulu. Pasangkan ujung selang pompa pada dop ban atau buka tutup dop pada ban. Dipasang selang pompa atau dibuka dulu tutup dopnya. Ini pastinya dibuka dulu. Jadi setelah 2 dia menuju ke 4. Jadi ini A sudah salah, B juga sudah salah. Tinggal C dan D. Jadi urutannya, pastikan ban yang akan dipompa kekurangan angin atau kempes. Dilanjutkan nomor 4. Buka tutup dop pada ban. Setelah dibuka maka dia dipasangkan. Pasangkan ujung selang pompa pada dop ban. Jadi setelah 4 ke 1. Kemungkinan C, tetapi kita lihat 5. Setelah 4 buka tutup dop pada ban. Pompalah sampai ban ini langsung dipompa. Padahal harus dipasangkan terlebih dahulu. Jadi 4 ke 5 ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Seperti itu. Kemudian nomor 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah hari Jumat 10 April 2020. Siswa kelas 6 SD Sembada melakukan kerja bakti. Kerja bakti dilaksanakan dalam rangka lomba kebersihan kelas.
Sebagian siswa membersihkan langit-langit kelas. Beberapa siswa merapikan gambar yang dipajang di dinding. Kemudian, apakah A. Siswa yang lain menyapu dan mengepel lantai? Atau B. Lantai kelas menjadi bersih, cemerlang, dan wangi? Atau C. Langit-langit kelas selalu bersih dari sarang laba-laba? Atau terakhir D. Dinding kelas menjadi berwarna-warni setelah dibersihkan? Di sini ada pembagian siswanya. Sebagian siswa membersihkan langit-langit. Ini ada membersihkan langit-langit sudah. Beberapa siswa merapikan gambar. Ada yang merapikan gambar pajangan. Nah, siswa yang lain berarti harusnya menyapu dan mengepel lantai. 28A jawabannya. Nomor 29. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah: iklan harus singkat, padat, dan jelas, serta bernilai positif. Kita lihat, taatilah jam belajar masyarakat. Anak pintar kebanggaan keluarga. Di sini ada pilihan. Kata-kata berikutnya ini sama, hanya pilihan kata yang pertama yang beda. Apakah bimbinglah, paksalah, batasilah, atau kurangilah? Yang positif adalah bimbinglah. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 30. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah: teman-teman yang saya sayangi, terima kasih telah memilih saya menjadi ketua kelas. Saya akan berusaha memenuhi harapan teman-teman. Sebagai ketua kelas, saya akan menciptakan suasana kelas yang nyaman. Saya minta bantuan teman-teman untuk mewujudkannya. Nah, ini suasana kelas. Yang dibahas ini suasana kelas. Harusnya kalimat berikutnya juga berkaitan dengan suasana kelas. Apakah A? Demikian yang akan saya sampaikan dan terima kasih. Ini langsung ditutup. Jadi ini kurang tepat, tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan pada teks pidato ini. B. Terima kasih, semoga pemilihan ketua kelas berjalan lancar. Ini malah baru akan pemilihan, sedangkan di sini sudah sebagai ketua kelas, berarti sudah terpilih. Ini tidak sesuai. C. Saya mohon doanya, semoga saya dapat menjadi ketua kelas. Ini juga tidak ada kaitannya berkaitan dengan suasana kelas. Jadi kuncinya di suasana kelas. Ini tidak sesuai. D. Marilah kita ciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, ini ada kaitannya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 31. Susunan yang benar untuk kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu adalah: di sini kita juga diminta untuk menyusun seperti panduan yang nomor sebelumnya tadi. Sini sudah ada 4, 4, 4, 4. Berarti ini sudah bisa dipastikan bahwa kalimat nomor 4 itu menjadi awal dari paragraf. Halaman rumah Mira sangat asri. Di sini halaman yang dibahas. Halaman Mira sangat asri. Kemudian, apakah 2? Rumput hijau terhampar luas di halaman. Atau 1? Sebuah kolam kecil menambah indah suasana. Pilihannya apakah 2 atau 1? Kita mengacu pada kalimat yang pertama. Halaman rumah Mira sangat asri. Asri ini berarti hijau. Berarti lanjutannya adalah rumput hijau terhampar luas di halaman. Berarti pilihan nomor 1-nya kurang tepat ini. C salah, D dan juga salah. D juga salah. Maka tinggal A dan B. 4 kemudian 2. Rumput hijau terhampar luas di halaman. Kemudian
Sebuah kolam kecil menambah indah suasana. Bisa jadi, atau beberapa ekor ikan koi tampak berenang di kolam. Nah, ini kolam ini seharusnya menjelaskan sebelumnya yang lebih umum. Jadi urutannya 4 ke 2, 2 ke 1, baru ada kolam kecil. Kolam kecil dijelaskanlah isinya. Ikan koi. Jadi 4, 2, 1, 3. Jawabannya adalah B. Nomor 32. Ini berkaitan dengan kata bentukan. Pemerintah bertanggung jawab titik-titik pengungsi. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ini kata dasarnya sama, pulang kampung. Oke, pulang dan kampung. Diberi awalan me, kemudian diberi akhiran kan. Prinsipnya jika dia diberi awalan me, kemudian di sini diawali dengan huruf K atau P atau T atau S, itu dia luluh. Dia berubah menjadi memulang kampung kan. Jadi di sini sudah ada yang tidak sesuai, C dan D. Tinggal milih A atau B. Dua kata jika diberi awalan dan diberi akhiran seperti ini, maka dia dirangkai penulisannya. Jadi tidak dipisah seperti B ini. Jadi B ini sudah tidak tepat. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Nomor 33. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah di sini. Sehingga cadangan minyak bumi saat ini semakin mahal. Harganya menipis. Ini harusnya yang semakin mahal itu harganya, cadangannya, cadangan minyak buminya semakin menipis. Bagaimana kita susun di sini? Kita lihat yang A. Saat ini cadangan minyak bumi semakin menipis sehingga harganya mahal. Nah, ini bisa jadi. B. Saat ini semakin mahal harganya sehingga cadangan minyak bumi menipis. Ini keliru ini. Harusnya cadangan minyak bumi menipis sehingga harganya semakin mahal. Bukan harga yang mahal, baru cadangannya yang menipis. Ini B, kurang tepat. C. Semakin menipis cadangan minyak bumi saat ini sehingga harganya mahal. Di sini induk kalimat mendahului anak kalimat, tidak perlu diberi tanda koma. Ini kurang tepat. Kemudian D. Semakin menipis cadangan minyak bumi saat ini sehingga mahal harganya. Yang mahal itu harganya atau harganya yang mahal? Ini terbalik. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. 34. Perbaikan kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah, kita lihat ada menghampiri, menonton, dan menenteng. Seminggu yang lalu Rina menghampiri neneknya di desa. Ini bukan menghampiri tapi mengunjungi. C atau D. Bukan mendekati, bukan menyusul. Jadi A dan B sudah salah. Di desa, Rina menonton hamparan sawah. Sawah itu tidak ditonton tetapi diamati. Bisa disaksikan juga bisa. Jadi ini kemungkinan C dan D masih bisa. Kemudian, ia melihat seorang petani menenteng hasil panen padi di bahunya. Di bahu itu memanggul. Kalau menggendong itu di belakang tubuhnya. Jadi C kurang tepat. Jawabannya adalah D. Nomor 35.
Kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah jika berkaitan dengan kata baku, silahkan langsung saja ke pilihannya. Oke, kita langsung ke A. Astronot. Astronot ini salah. Yang betul, astronaut. Astronot itu antariksawan atau kosmonot. Kemudian intelijen ini sudah benar. Euforia juga sudah benar. Ini jenderal masih salah. Seharusnya jenderal. Intelijen ini sudah benar. Euforia juga sudah benar. C. Astronot ini salah. Jenderal ini salah. Euforia sudah benar. Astronot ini salah, jenderal salah, intelijen ini sudah benar. Jadi, kesalahan penggunaan kata baku ini tidak ada yang benar untuk menjawab ini karena ini sudah baku. Ini baku, intelijen baku, euforia baku. Intelijen baku, euforia baku, euforia baku, intelijen juga sudah baku. Jadi, untuk nomor 35 tidak ada jawabannya. Nomor 36. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat bercetak miring pada paragraf tersebut adalah Ana, rajinlah belajar agar nilaimu bagus, kata ibu. Nah, ini seharusnya Ana, koma, bukan titik koma, ini harusnya koma. Rajinlah belajar agar nilaimu bagus. Ini kalimat perintah, jadi harusnya diakhiri tanda seru, bukan koma. Yang tidak tepat ini titik koma dan koma. Titik koma dan tanda koma. Jawaban nomor 36 ini A. Nomor 37. Stop, titik-titik, hentikan kendaraan Anda, titik-titik, kata Pak Polisi. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah stop, ini sudah kata perintah, berarti diakhiri tanda seru. Hentikan kendaraan Anda, ini juga diawali kalimat perintah, berarti diakhiri tanda seru. Berarti 37 jawabannya adalah B. Nomor 38. Raja Salman bin Abdul Aziz menerima batik dari presiden. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah Raja, semuanya R-nya huruf kapital. Salman juga kapital. Bin, ini ada yang kapital, ini yang tidak. Yang betul bukan kapital. Jadi B dan A ini sudah tidak tepat. Abdul Aziz, ini Abdulnya A-nya juga huruf kapital, Aziznya juga kapital. Ini masih sama, benar. Menerima batik dari presiden. Nah, ini apakah P-nya huruf kapital atau bukan kapital? Karena tidak diikuti nama presiden, maka P-nya bukan kapital. Jadi jawaban yang paling tepat 38 ini adalah D. Laksamana Tadasi Maeda mempersilahkan rumahnya untuk kegiatan yang sangat penting. Perbaikan ejaan pada kata yang dicetak miring adalah, ini ada kata yang bercetak miring memersilahkan. Dari kata dasar silakan. Penulisan mempersilahkan yang tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanpa huruf H. Kemudian menggunakan P. Jadi mempersilahkan. Ini keliru. Ini keliru. Yang tepat adalah C. Yang D, memersilahkan, ini juga kurang tepat. Nomor 40.
Penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut adalah SD Sembada akan mewakili lomba sekolah sehat se-Kabupaten Sleman. Se ini diikuti tanda strip. Jadi pilihannya bisa B atau C, sedangkan A sudah tidak tepat, D juga tidak tepat. Penilaian lomba akan dilaksanakan pada hari Kamis, diikuti tanda koma, karena ini hari diikuti tanggal itu koma. Berarti C ini sudah tidak tepat. 16 April 2020. Kepala SD Sembada mengajak warga sekolah untuk menyukseskan lomba tersebut. Diakhiri tanda titik. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 41. Cara petani membuat tanaman mangga berbuah tidak hanya pada musimnya adalah, kita baca pada teks ini, mangga merupakan tanaman buah musiman. Petani melakukan berbagai cara agar tanaman mangga berbuah tidak hanya pada musimnya. Petani dapat melakukan pemangkasan tanaman mangga. Petani juga dapat memacu pembuahan dengan zat perangsang buah. Arti yang dilakukan, memangkas tanaman, kemudian juga dapat dengan zat perangsang buah. Jadi yang sesuai dari pilihan ini apa? A. Memacu pertumbuhan daun dan menanam pada musimnya. Ini menanam pada musimnya tidak. Kemudian yang dipacu buah bukan daun. Ini juga keliru. Jadi A salah. B. Melakukan pemangkasan tanaman dan pemberian zat perangsang buah. Nah ini tepat. Apakah C? Memberikan zat perangsang daun. Ini perangsang buah yang benar. Dan melakukan pemangkasan. Ini sudah tepat. Tetapi yang perangsangnya harusnya perangsang buah. Jadi C kurang tepat. D. Melakukan pemangkasan buah dan pemberian zat perangsang buah. Yang dipangkas itu tanamannya bukan buahnya. Jadi D salah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 42. Paragraf deskripsi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, deskripsi berarti bisa diamati oleh indera kita. Apakah A? Kita baca, ada sekelompok anak beraktivitas di ruang perpustakaan. 4 anak sedang berdialog sambil duduk di kursi. Mereka tidak sedang berdialog ini, mereka sedang membaca. Jadi A ini sudah tidak tepat. Kita masuk ke B. Ada 7 anak beraktivitas di ruang perpustakaan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, ada 7 anak. 4 anak sedang membaca sambil duduk di kursi. Yang duduk di kursi membaca 1, 2, 3, 4. Ya, benar. Kemudian 2 anak yang lain sedang memilih buku di rak. Yang memilih buku ada 1, kemudian 2. 1 anak sedang mengempit buku. Yang mengempit buku ini. Berarti B ini kemungkinan benar. Yang C. Beberapa anak sedang berada di ruang perpustakaan. 4 anak sedang membaca sambil duduk di kursi. Benar. 2 anak yang lain sedang mengembalikan buku ke rak. Bisa jadi mengembalikan. Ada 1 anak yang akan keluar dari ruang perpustakaan karena marah. Nah, ini tidak tepat karena marah, karena kita tidak tahu dia marah atau tidak. Jadi C juga kurang tepat. D. Anak-anak sedang mengadakan kegiatan di ruang perpustakaan. Beberapa anak sedang membaca sambil duduk di kursi. Benar, beberapa ini. 2 anak yang lain sedang membersihkan buku di rak. Mereka tidak sedang membersihkan, mereka sedang mengambil buku atau menata buku. 1 anak tidak jadi meminjam buku dan meninggalkan
ruang perpustakaan. Dia jadi meminjam buku karena dia membawa buku ini. Jadi D ini tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 43. Urutan petunjuk pembuatan telur asin yang tepat adalah, kita langsung ke urutannya, nomor 4. Semuanya 4, berarti 4 ini tepat. Siapkan batu bata yang sudah ditumbuk, garam, dan air. Kemudian nomor 2. Campur batu bata halus dan garam dengan air secukupnya. Kemudian apakah 1 atau 3? Kita lihat. Lumuri telur dengan adonan batu bata. Atau 3. Simpan telur yang terbungkus adonan selama kurang lebih seminggu. Tiba-tiba ini terbungkus adonan, berarti yang tepat lumuri telur dengan adonan batu bata. Berarti 1. 3-nya kurang tepat ini. Berarti pilihannya tinggal A atau C. Kemudian setelah dilumuri, simpan telur yang terbungkus adonan selama kurang lebih seminggu. Atau bersihkan telur dari baluran batu bata kemudian rebus. Ini seharusnya nomor 3 terlebih dahulu. Baru nomor 5. Jadi jawabannya nomor 43 ini A. Nomor 44. Ada perbaikan kesalahan penggunaan istilah pada paragraf atau fotosintesis di sini. Kemudian ada klorofil. Apakah klorofil atau klorofil? Di sini. Kemudian ada karbon dioksida. Apakah penulisannya sudah tepat? Ada 3 ini. Fotosintesis ini sudah tepat. Jadi ada penulisan fotosintesis. Jadi yang A dan B sudah tidak tepat. Tinggal C dan D. Klorofil. Penulisan yang tepat klorofil menggunakan F. Jadi klorofil ini tidak tepat. Karbon dioksida ini ditulis secara terpisah. Jadi karbon dioksida. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 45. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak miring adalah. Nah, di sini kalimatnya harusnya sama. Yang membedakan adalah huruf kapital dan bukan kapital. Jadi kita langsung saja ke pilihannya. Rudy bertanya, ini sudah tepat, tepat, ini juga tepat, ini juga tepat. Kemudian ini kalimat langsung. Di mana letak Museum Benteng Vandenberg dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat? Nah, di mana ini karena kalimat langsung setelah tanda petik diikuti huruf kapital. Jadi ini tepat. Ini sudah salah. Ini tepat. Ini juga tepat. Kemudian letak sama museum. Nah, karena museum ini diikuti dengan nama museumnya, maka museum ini ditulis dengan huruf kapital. Jadi ini sudah tidak tepat. Jadi tinggal A dan C. Museum Benteng Vandenberg ini sudah tepat. Dan keraton. Kalau diikuti nama keratonnya berarti juga harus huruf kapital. Ini bukan kapital, berarti ini sudah tidak tepat. Yang tepat adalah yang C.
Seperti itu cara mengerjakannya. Nomor 46. Sinonim kata yang dicetak tebal adalah sinonim, artinya persamaan arti kata atau kata yang memiliki arti yang sama. Harman telah memenangkan pertandingan bulu tangkis tingkat kecamatan 3 kali berturut-turut. Ia jemawa dengan prestasi yang diperolehnya. Jemawa ini sama artinya dengan angkuh. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 47. Di sini ada teks cerita untuk 47 dan 48. Kita masuk ke 47 dulu karena 48 ada di halaman yang berbeda. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah tokoh utama, kuncinya dia paling sering muncul, dia sentral pada cerita tersebut. Kita lihat. Bel tanda isyarat berbunyi. Anak kelas 6 SD Mekar berhamburan menuju kantin. Dana tampak berlari paling depan. Aduh, hati-hati dong Dan, seru Rana menahan sakit. Maaf Ran, aku tidak mau kehabisan pisang goreng lagi, sahut Dana sambil berlari. Sesampai di kantin, Dana langsung mengambil 2 buah pisang goreng, dilahaplah makanan favoritnya tersebut. Dana, sebelum makan kamu harus mencuci tangan terlebih dahulu, Kira mengingatkan Dana. Jangan sampai perutmu terisi kuman dari tangan yang kotor, Yori ikut menyahut. Dana tidak memedulikan kata-kata temannya, terus saja ia penuhi mulutnya dengan makanan. Suara sendawa terdengar keras membuat muak teman-temannya. Sejurus kemudian, Dana merasakan sakit pada perutnya. Mual, perih, melilit menjadi satu. Ia mengaduh tidak henti-henti. Teman-temannya mulai mengerubuti. Ayo kita bawa Dana ke UKS, seru Rana. Ayo cepat, seru Yori dan Kira bersamaan. Rana segera mengambil minyak kayu putih, dioleskannya minyak ke perut Dana. Sejenak Dana bisa bernapas lega. Ini dari awal sampai akhir yang menjadi sentral cerita adalah Dana. Mulai dari dia berlari sampai sakit perut dan diolesi minyak kayu putih. Jadi tokoh sentralnya adalah Dana. C. Tema cerita tersebut adalah tema yang diambil dari cerita tersebut apakah kegemaran? Tadi berkaitan dengan sakit perut karena makan tanpa cuci tangan. Jadi apakah ini kegemaran? Bukan. Apakah kesehatan? Bisa jadi, karena berkaitan dengan kesehatan perut. Apakah berkaitan dengan lingkungan? Bukan. Apakah berkaitan dengan kegiatan? Juga bukan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, kesehatan. Nomor 49. Susunan paragraf padu yang tepat untuk kalimat-kalimat tersebut adalah, kita diminta untuk mengurutkan lagi. Maka kita langsung ke pilihannya. Ini 4, berarti 4 ini sudah benar. Pak Hadi pergi ke sawah membawa sabit. Kemudian apakah 2? Tanah sawahnya telah bersih dari gulma. Tadi membawa sabit kok tiba-tiba bersih dari gulma. Kita coba pilihan yang lain. Nomor 1. Sawahnya mulai ditumbuhi tanaman pengganggu. Tanaman pengganggu itu gulma. Jadi bisa jadi yang 1 ini. Kita coba teks yang lain. Pak Hadi membersihkan sawahnya dengan alat yang dibawanya. Jadi pergi ke sawah membawa sabit, kemudian sawahnya mulai ditumbuhi tanaman pengganggu, dibersihkan, kemudian tanah sawahnya tersebut telah bersih dari gulma. Jadi 2 ini letaknya ada di paling akhir di sini. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 50.
Anak yang lahir titik-titik harus mendapat perawatan khusus di inkubator. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah anak yang lahir yang harus masuk inkubator itu anak yang lahir lebih awal atau prematur sebelum waktunya. Kembar tidak perlu, sesar tidak perlu. Dampit itu anak kembar tapi laki-laki dan perempuan. Mereka tidak perlu masuk inkubator tentunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Ini merupakan soal terakhir teman-teman. Jadi jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.